شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah bertakbir, semoga menambah motivasi kita untuk segera memenuhi undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkat tangan yang sudah pernah umroh. Ya. Berarti hampir setengahnya ya. Alhamdulillah, terima kasih. Kenapa saya tanya terlebih dahulu? Berarti sebagian besar sudah tahu tata cara prakteknya, kaifiatnya terkait dengan ibadah umroh. Sehingga nanti saya bisa mengukur juga nanti pada saat pelaksanaan umroh yang bisa. Ya, sehingga inilah kekuatan kita. Berarti hampir setengah yang sudah pernah menikmati jawaban Allah dengan ibadah umroh, dan setengahnya yang belum. Ya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, pelaksanaan umroh dalam pelaksanaan umroh haji maupun umroh biasa, umroh umum itu sama, tidak ada perbedaannya. Ya, karena tadi secara syaratnya sama, hanya 5, kemudian rukunnya pun 5, dan wajibnya pun 5. Ya, 3. Ya, masih ingat rukunnya? Jadi apa? Alhamdulillah masih ingat. Ya, 5 rukun itulah yang akan kita lakukan nanti. Ya, yang pertama niat. Ya, niat ihram, kemudian kita mengambil di tempat pengambilan mikot. Ya, tadi ada tempat-tempat mikotnya. Ini kaitan dengan pelaksanaannya. Apa yang kita lakukan di tempat mikot? Ya, nanti Bapak Ibu yang berbahagia, sebenarnya inilah yang dalam tempat mikot, tapi kita tidak semua ini lakukan. Ada beberapa hal yang kita lakukan di tempat sebelumnya. Contoh, ketika kita gelombang kedua, maka pelaksanaan mandi ihramnya, berpakaian ihramnya, memakai wewangiannya, itu kita lakukan di mana? Di embarkasi, di Pondok Gede. Ya, kalau Bapak Ibu gelombang pertama, berarti sampai poin nomor 3 itu dilakukannya di hotel, di maktab. Ya, itu yang dilakukan. Sehingga sesampainya nanti di tempat mikot, di Bir Ali ataupun di Qadul Manazil, nanti hanya pelaksanaan. Kalau di Bir Ali berarti kita bisa tahiyatul masjid, ya, atau syukrul wudu atau sunnah ihram.
Silakan pilih salah satu, ya. Sunnah ihram aja misalkan, ya silakan, ya gitu. Tambah dengan tahiyatul masjidnya, ya monggo saja, ya apa-apa, silakan. Kemudian mengucapkan niat, nah nanti ini akan sama-sama, ya. Jangan sampai Bapak Ibu langsung aja niat di masjidnya, jangan. Tapi nanti setelah Bapak Ibu kembali ke bis, ya kita akan pastikan terlebih dahulu. Jangan sampai tadi tertinggal pakai celana dalamnya yang tadinya biar tidak langsung dulu, ya. Maka kalau tidak diingatkan khawatirnya lupa. Maka nanti kita akan ada proses pengecekan terakhir. Sebelum melafadzkan niat ada proses mengingatkan terakhir, ya. Dipastikan semua hal-hal yang menjadi larangan ihram itu harus disingkirkan, ya. Contoh yang di tas paspornya ataupun yang nanti tas yang dikasih sama KBH-nya, misalkan di sana ada uangnya, segera pindahkan terlebih dahulu. Kalau bisa di tempatnya yang terkunci dulu. Karena kadang-kadang ya tadi, ya ketika kita di bis, yang namanya lupa kan sifat kita, betul ya? Al insanu mahal khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya lupa, betul? Lupa, ibu-ibu juga lupa, ibu ya. Waktu pertama hamil kan, gak mau punya anak lagi, katanya sakit. Ditanya aja berapa? 5. Karena dikasih lupa tuh sama Allah, ya. Lupa sakitnya. Makanya apa? Nanti akan dicek ulang kembali. Ada pengingatkan kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu pastikan semua larangan-larangannya sudah disingkirkan. Bagi bapak-bapak pastikan hanya 2 helai. Ya, hanya 2 helai. Kita belajar mengikuti apa yang disunahkan Rasulullah. Perintahnya pun hanya 2 helai. Kecuali kalau darurat, dengan tidak memakai celana dalam yang tadi kita minimalkan dengan yang pakai kertas misalkan itu, ya, sehingga kita tidak beraktivitas ibadah, monggo silakan. Tapi kalau hanya karena lecet, ya, karena belum terbiasa, saran kami tidak usah menggunakan. Kita lagi ibadah benar-benar, kita mencoba maksimalkan apa yang Rasul perintahkan kepada kita, kita laksanakan dengan semaksimal mungkin, ya. Dan insya Allah dengan hanya 3 hari kita pakai tidak membuat kita akhirnya jadi apa subhanallah. Ya benar, iya insya Allah. Justru sebenarnya kalau kita mengambil hikmahnya, nanti akan banyak hikmah yang kita bisa dapat. Pasti, asal kita pintar mengambil hikmahnya. Oh, kenapa Rasulullah ajarkan? Kenapa Rasul perintahkan ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Akan banyak berbeda. Kemudian membaca doa, ya, membaca niat doa. Labbaika Allahumma umratan. Nanti bagi yang membadalkan, ya, yang memang dia sudah haji, dia membadalkan haji untuk yang meninggal dunia, hanya menambahkan di ujungnya labbaika Allahumma umratan an siapa bin atau binti siapanya, hanya itu bedanya. Untuk sendiri hanya labbaika Allahumma umratan saja. Tapi bagi yang membadalkan hajinya, berarti dari mulai umroh pertama itu harus langsung diniatkan untuk yang dibadalkannya siapa. Harus langsung, ya. Dan badal haji ini hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang sudah berangkat haji. Kalau belum berangkat, untuk dirinya dulu, ya. Maka kenapa kok badal haji kok mahal, ya? Kan melaksanakan ibadah haji coba berapa hari? Umumnya seharian, kemudian tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, 7 hari. Kalau badal umroh, ya mohon maaf, itu mungkin badal umroh berapa? 5 juta ya? 7,5, tapi sehari bisa berapa kali? Kalau badal umroh, kan bisa berkali-kali, betul nggak? Gitu. Bahkan di sana itu tergantung siapa yang membadalkannya. Kalau levelnya sampai syekh, itu ratusan juta. Itu tapi sama syekh di sana nanti. Ya. Kalau dari sini ada sama syekh juga, Syekh Abdul Muhyi. Syekh Abdul Muhyi. Kan di Pamijahan ada Syekh Abdul Muhyi ya.
Ada ulama besar di sana Abdul Muhyi, proses Abdul Muhyi biasanya. Mohon maaf tadi IC-nya bukan IC luar negeri saya, tapi IC-nya lulusan Cipadu. Tahu Cipadu? Lulusan IAIN, ya IC-nya. Amin. Ya. Kemudian yang keenamnya membaca setelahnya, ya, membaca doa setelahnya. Kemudian yang lain memperbanyak talbiyah, salawat dan zikir yang tadi yang kita lafadzkan, ya. Talbiyah, kemudian salawat dan doa dua tadi. Nah, ada dua doa tambahan. Ini aktivitas yang kita lakukan pada saat di tempat mikot, ya, di tempat mikot dan di awal kita akan berangkat. Ketika yang gelombang kedua berarti di embarkasi, kalau yang gelombang pertama berarti di asrama ataupun di mohon maaf di hotel sampai urutan nomor 3, ya. Memakai wewangian, ya kenapa di sana boleh memakai wangian? Dipakainya bukan ke baju, bukan ke kain ihram, tapi kemana? Ke badan. Ya, yang burket misalkan boleh, itu kan ya. Nah, ketiaknya itu boleh, deodoran segala macamnya boleh, ya. Yang harum-haruman misalkan wangi-wangian misalkan ke badannya boleh, tapi ke kain tidak boleh. Kenapa? Yang kita khawatirkan, mohon maaf bapak-bapak misalkan udah kain ihramnya tuh ya udah dipakai, ternyata dipakai wewangian, ya. Sebelum niat mah nggak apa-apa, tapi misalkan pas di kamar kita buka tuh kain ihramnya disimpan, ya. Kemudian mau dipakai lagi, kena ada enggak? Kena. Kenapa kena? Karena kain ihramnya wangi. Yang tadi dipakai wangi itu Pak yang tidak bolehnya itu. Begitupun ibu-ibu mungkin bulunya dibuka dulu, betul nggak? Ke kamar mandi karena apa dibuka? Yang kita khawatirkan di sana. Ya. Ketika sudah dibuka dipakai lagi, akhirnya kita kena. Ya. Kalau menempel bukan menyengajakan ke kainnya nggak apa-apa, ya. Kalau menempel ke badan setelah kita pakai wangi-wangian kemudian pakai baju itu nggak jadi masalah, karena memakainya ke badan bukan ke pakaiannya, ya. Jadi nggak masalah, nggak apa-apa. Itu. Ada pertanyaan lagi? Ya. Sebaiknya dicuci pakai pewangi dan terus-terusan sampai wanginya hilang. Nah, makanya nanti dipisahkan baju yang akan ibu pakai untuk umroh, ya, dipisahkan dibungkusnya. Kalau bisa pakai plastik, pakai pembungkus baju, ya, tidak bergabung dengan yang lainnya, tidak ditumpuk dengan yang lainnya. Untuk tadi kehati-hatian kita menempelnya dengan baju-baju yang lain, gitu ya. Maka benar-benar disiapkan, ya. Ketika sekarang karena kotor misalkannya dicuci boleh, jangan terlalu banyak, tapi pastikan dicucinya, oh ini masih harum, cuci lagi sampai benar-benar tidak tercium, ya. Itu. Ada hal-hal yang diperbolehkan ketika darurat, ya walaupun itu wangi. Contoh kayu putih, kemudian apa lagi? Para kocok misalkan dia. Tapi itu pun kalau darurat, karena dengan tidak memakai obat tersebut akhirnya aktivitas ibadah kita terhambat. Contoh misalkan yang biasa di belakangnya karena asam uratnya lagi kambuh misalkan ya, biasanya kalau diolesin misalkan pakai bukan skincare apa kantor pen ya, misalkan suka agak mendingan misalkan boleh silakan pakai kantor pen di sini ya. Ketika memang itu akhirnya Pak terhambat aktivitas ibadah kita. Ya, tapi kalau tidak darurat dan dengan nggak pakai obat itu pun yang wangi itu, saya tidak terhambat aktivitasnya, biasa saja, normal saja, cuma kebiasaan saja, hanya kebiasaan. Nah, sebaiknya kalau kebiasaan itu dikurangi dulu ketika ibadah. Sudah apa? Sudah melafazkan niat itu. Ya, kalau memang benar-benar karena tidak bisa melakukan aktivitasnya, silahkan. Ada daruratnya, gitu ya. Baik. Tuh, ini bab ini mah biasanya banyak pertanyaan, makanya waktunya udah cukup nih ya. Baik, lanjutkan. Pakaian ihram dipastikan. Bagi pria memakai 2 helai kain yang tidak berjahit.
Satu helai dipakai dengan tali sarungan, satu helai lagi diselendangkan dengan sebelah kiri untuk bahu dan sebelah kanan membawa ketiak. Secara caranya itu tidak ada aturan baku memakai kain. Yang penting apa? Dua hal. Yang pertama aman, ya, aman dari apa? Aman dari tidak terbukanya aurat gitu. Yang kedua apa? Nyaman, ya. Aman bisa, tapi kalau nggak nyaman repot. Contoh misalkan bapak pakai kain yang bawahnya itu biar aman, akhirnya apa? Kayak pakai samping, dilipatkan semua. Aman nggak? Aman. Tapi untuk pakai jalan nyaman nggak? Nggak nyaman, ya. Nggak nyaman. Ada yang nyaman tapi nggak aman. Langsung aja pakai sarung misalkan. Yang belahnya ini tidak hati-hati, akhirnya apa? Nyaman pakai jalan tapi nggak selamat. Nah, jadi dua hal yang dilihat itu apa? Aman dan nyaman. Aman terkait dengan aurat, yang penting apa? Selama melakukan ibadah tawaf, ibadah umroh itu auratnya tidak terbuka, tidak terlihat. Yang kedua nyaman kaitan dengan apa? Pergerakan bapak-bapak. Kalau ibu-ibu nyaris seperti pakaian biasa, ya tidak ada, cuma mungkin memang secara aturan itu sebenarnya tidak mesti putih, tidak semestinya. Yang penting apa? Menutup semua aurat kecuali muka dan telapak tangan. Cuman ya untuk lebih meningkatkan kehusuan kita, meningkatkan rasa bahwa ini lagi ibadah umroh, ibadah hajinya, maka pakai baju putih. Ya, sebenarnya boleh saja tidak pakai putih juga, ya. Cuma yang lain pakai putih, ibu sendirian hitam. Apalagi bukan hitam, pakai warna-warni ya. Kayak orang Afrika itu biasanya warnanya gejreng tuh. Orang Afrika itu warna gejreng tuh. Ya. Nah itu biasanya. Makanya ini ya, bagi bapak-bapak dua helai aja Pak. Tadi kalau ada pertanyaan pakai bukan apa kain yang tidak berjahit cuma diikat-ikat lah ya. Sebaiknya tidak pakai, ya, gitu. Karena hanya dua helai aja. Nih caranya ya. Nanti kita akan praktekkan di minggu depan ya, di minggu depan. Larangan ihram. Ini larangan ihram yang berlakunya ini semuanya baik bapak maupun ibu. 7 poin. Yang pertama, memakai wewangian apapun itu yang wangi-wangi tetap menjadi larangan. Sabun, pasta gigi, kemudian tisu basah. Apa yang memikir lagi? Yang wangi-wangi. Parfum udah otomatis kalau parfum ya. Body lotion juga, pokoknya yang wangi-wangi. Sebaiknya nanti ketika mau umroh, mau haji langsung diamankan aja. Jangan sampai dibawa-bawa ya, karena khawatir nanti. Yang keduanya, memotong kuku, mencukur rambut, bulu, mengupas kulit. Nah ini ada kebiasaan Pak, mohon maaf. Yang kadang-kadang kebiasaannya suka potong-potong kuku lewat mulut ya. Itu ada tuh. Atau yang nyabut bulu hidung yang sambil pengangguran, sambutan. Nanti biasanya bibir kita itu kering. Ya. Kalau begini nih, akhirnya terkumpas sama termasuk mencabut kulit, mencabut ataupun mengelupaskan kulit. Mengelupaskannya bukan pakai tangan tapi pakai gigi, sama termasuk ya. Ataupun lagi nganggur, lagi duduk ya, nyabut perpecahan antar suku biasanya ya kan, perpecahan antar suku biasanya itu kan suka dicabut enggak? Nah itu hal ini sepele tuh yang kadang-kadang kebiasaan yang sebelumnya kita lakukan. Sekarang nih, tahu perpecahan suku kaki, kalau mehen sudah normal. Rambut rontok kalau tidak sengaja sama kita rontok dengan si boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau ibu-ibu misalkan gatel ya, digaruknya misalkan,
Wah, itu termasuk. Maka kalau gatal langsung dicocok aja. Nah, dicocok ya, dicocok apa? Ditekan lah, ditekan yang gatal, ditekan sama ibu, ya, gitu. Nah, hati-hati ya kaitan dengan rambut, ya. Terutama mungkin kalau ibu-ibu kan terhadap, ya terhalang dengan kerudung. Bapak-bapak nanti misalkan garuk-garuk atau apa tuh. Ya. Yang selanjutnya berburu, menganiaya, membunuh binatang, binatang apapun, bukan hanya binatang buas. Nyamuk termasuk binatang, kecoa termasuk binatang, kecuali kecoa bukan binatang. Ya, ada semut misalkan dia masuk apa lagi udah lawe kau umrotan, semut ada di depan kita tuh masuk ke minuman, sama kita dimatiin, termasuk. Jadi bukan membunuh semut tapi membunuh domba. Karena domba itu teh domba. Kalau digigit nyamuk sama, nyamuk gak kok sedako. Tweet yuk aja, ya, atau hilangkan, jangan sampai dipukul. Ya, itu yang makannya nyamuk itu perlu perjuangan di antara hidup dan mati. Iya kan? Itu lagi nyari nafkah itu kan, tantangannya mati itu, dipukul sama ibunya. Kemudian memotong tumbuh-tumbuhan di sekitar tanah haram. Sekarang di sana itu seperti Indonesia. Di padang Arafah tumbuh-tumbuhan banyak, ya. Jadi ini peluang bagi kita. Peluang apa? Potong ranting. Termasuk tuh. Nanti pada saat hukum Bapak di sana ada ranting, udah biarkan aja, ya. Walaupun menghalangi kita, kitanya menghindar, ya. Jangan dipatahin, akhirnya mematahkan kambing. Iya kan, kambing semua nih, ya. Kambing semua kalau nggak hati-hati. Menikah, meminang, menikahkan. Ya. Pada saat ihram. Kalau di luar ihram nggak apa-apa. Tahun kemarin saya menikahkan di kota Mekah. Jemaah haji. Iya. Saya sengaja sebelum berangkat umroh, sebelum berangkat haji itu, saya muhasabah dengan jemaah semuanya untuk saling memaafkan dengan sesama pasangannya. Ada terakhir itu, dia masih lama di sana di tempat kajian itu, ya. Katanya, Bu kenapa, Pak kenapa, Pak ini? Oh, Pak Yud dua-duanya. Ya sok sekarang Bapak Ibu ini kenapa? Semuanya pengen kembali itu karena kemarin memang sempat cerai, ya. Akhirnya apa? Sok sekarang gimana pengennya? Udah ini, udah. Sok sekarang karena pengen nikah, Bapak cari saksi, Ibu cari saksi. Akhirnya apa? Udah, dia nyari saksi, saya masuk ke kamarnya, saya nikahkan sebelum hajian. Ya memang tidak ihram boleh, kalau ihram tidak ihram boleh. Saya nikahkan dulu, alhamdulillah. Ya, setelah hajian dia jadi pengantin baru lagi. Pengantin baru lagi gitu. Saya baru pertama kali bener. Beberapa kali ke Mekah baru pertama kali menikahkan di tanah suci, ya. Nah ini kalau yang ini mungkin sangat jarang lah, ya. Menikahkan atau meminang mungkin sangat jarang. Yang ke selanjutnya bersetubuh atau bercumbu. Nah bercumbu di perjalanan ibu nanti akan bareng masih punya mungkin bareng dengan suami, hati jaga terkait dengan bercumbunya ini. Ini dari mulut, ya. Udah tahan dulu, ya, tahan dulu dari bercumbunya. Yang paling juga ini yang paling sering terjadi dilakukan oleh jemaah apa? Warafasa fusuq wa jidal, berkata-kata kotor, mencaci, bertengkar, gitu kan, ya. Ini setan ini di sana, wah, dari semangatnya, terutama menggoda siapa? Menggoda pasangan suami istri yang lagi umroh ibadah haji, ketika sudah melafalkan
labbaika Allahumma umratan atau labbaika Allahumma hajjan. Hanya lantaran nunggu rahasia. Iya, bertengkar. Karena memang di sana peluangnya, Bu. Ya. Maka hati-hati Pak, Ibu, pokoknya janjian sebelum berangkat. Pak, Ma, pokoknya ulah kasinggung, ulah delitan, ulah apa, janjian, Pak. Ya. Iya, karena di sana peluangnya besar, Bu, betul. Boleh diterjemahkan Ustaz karena ada yang agak kebingungan gitu. Ya. Jadi harus janjian ketika misalkan saling menunggunya, kalaupun ada nunggu lama misalkannya harus saling sabar ya. Di sana peluangnya sangat terbuka, besar sekali peluangnya. Godaan setannya itu sangat luar biasa. Makanya saya bersyukur ya, belum tidak sama istri ya. Cuma kemarin ketika Allah saya ditanya, lebih berat mana mendampingi jemaah atau mendampingi Umi? Saya jujur aja ya Bu ya, lebih berat mendampingi Umi. Emang kenapa? Iya, kalau cuma ngajak jalan-jalan itu kan hanya jalan-jalan aja ya. Tapi kalau Umi ngajak jalan-jalan bukannya jalannya saja, harus bayarin juga. Sampai gitu. Baik. Jadi ini yang paling rawan sekali ya, kita kesenggol, kesikut ketika pelaksanaan tawaf ya. Kita kesenggol, kesikut pasti itu. Kita lagi enak-enak jadi ada yang robot lewat ke sini. Kalau kita nggak hati-hati akan terucap ya, akan terucap kata-kata yang tidak baiknya ya. Iya. Kenapa itu kan termasuk berkata-kata kotor ya. Makanya minta kepada Allah semoga dijaga dari berkata-kata kotor, berkata-kata keji, kata-kata yang tidak baik, kata-kata kasarnya dijaga. Ini yang berlaku untuk semuanya, baik laki-laki maupun perempuan, ini sama ya. Larangannya sama. Ada yang khususnya bagi perempuan dan laki-laki. Yang laki-laki apa? 3 hal. Menutup kepala. Maka ketika sudah labbaika umratan, pecinya itu disingkirkan dulu ya. Yang biasa pakai peci, pecinya disimpan terlebih dahulu. Yang keduanya memakai pakaian biasa ya, pakaian-pakaian yang berjahit. Yang ketiganya memakai sepatu, karena sepatu menutup ya, menutup jari-jari, menutup tumit kita ya. Itu pastikan memakai sandalnya yang boleh inilah, sandal-sandal gunung ya. Tapi pastikan, mohon maaf, jangan hanya lantaran kita nyari yang murah, tapi alasnya itu kasar. Cari yang alasnya empuk, ya, biar enak dipakai jalannya. Alhamdulillah saya 2009 memakai sandal itu sampai sekarang alhamdulillah masih awet, ya. Ikutin, bukan. Soalnya saya lupa merknya apa. Lupa mereknya saya juga. Cuma saya belinya online. Belinya online harganya 230 kalau tidak salah. Oh, sedang lah. Nanti dipotongkan aja ya di rumah soalnya dari dipakai. Tinggal cari sendiri sekarang, silakan. Yang penting nanti nyaman dipakainya, karena kita akan pakai jalan, apalagi yang nanti mau jalan kaki dari Arafah, Muzdalifah, Mina, ini kan dipakai untuk jumroh. Oh, udah pakai kaki itu, terus sandal itu, ya. Dan gak usah bawa yang lain lah, cukup satu juga. Gak usah pakai sepatu lagi, apalagi udah cukup naik aja, ya. Kemudian untuk ibu-ibu menutup muka, ya. Dipastikan nanti ketika ada angin besar segala macamnya, diusahakan tidak ditutup muka. Ya, kacamata boleh. Masker kalau tidak darurat sebaiknya tidak pakai ketika lagi ihram. Ya, yang pakai niqab ya di muka karena memang bagian dari muka. Yang ketiga, yang keduanya apa? Memakai kaos tangan menutup. Ya, jadi yang dimaksud dengan telapak tangan itu ada dua. Ada telapak tangan yang memang ini saja, ya. Berarti kalau menganggap ini berarti ini harus tertutup juga, ya. Tapi ada yang menganggap telapak tangan ini segini, ya maka nggak apa-apa yang terbuka juga, ya. Ada dua pendapat, silahkan mengambil yang mana, ya. Yang penting tidak menutup, ya. Kesini mungkin boleh ada yang terbuka, gitu kan, ya.
Ini ya yang ada nutup sedikit ya, ke sini biasanya ada tuh, jangan dipakai. Yang penting terutama ininya nih, telapak yang ini yang diusahakan, yang pastikan ini benar-benar termasuk telapak tangan. Ya, jangan sampai tertutup. Bagaimana kalau kerudungnya panjang, akhirnya juga ketutup gini? Ini tidak apa-apa, karena nutupnya tidak nempel, tidak melekat tangan kita. Tutupnya kan tutup kita ini ketutupnya, jadi jadi masalah itu. Ya, nanti ketika di hotel, misalkan di perjalanan, bahwa yang sapu tangan akhirnya tutup ke sini, tadi menutup muka, nggak boleh, nggak boleh. Bapak-bapak gimana payung misalkan, nggak apa-apa payung mah, karena tidak menempel di kepala kita, menutup kepala. Tapi kalau ada yang lebih hati-hati, memang mereka itu apapun yang menghalangi kepalanya itu mereka singkirkan, Pak. Bahkan ada, Pak, itu yang sampai mereka nggak mau pakai bis yang ada atapnya. Iya ada, Pak. Karena mereka yakinnya apa? Tidak boleh menghalangi kepala. Sampai segitunya. Tapi kita nggak sampai ya. Kita yang penting tidak menempel. Ya, makanya hati-hati nanti ketika Bapak mau pakai kain ihram, ya. Suka kesini kan betul Pak? Yang pakai yang atasnya hati-hati. Nanti kita contohkan kalau lagi pakai biasanya pas mau ke sini tuh suka nempel ketutup kepala kita, nah itulah ya. Banyak hal-hal yang kadang-kadang kita lakukan itu tidak rasa termasuk dari apa? Larangan-larangan ihram. Ibu 9, bapak 10, itu ingat larangan ihramnya. Ya. Selanjutnya, perbanyak membaca talbiyah, sholawat, zikir dan doa selama perjalanan. Ya. Mungkin untuk awal-awal nanti dipandu oleh pembimbing, oleh karom, nanti selebihnya silakan perbanyak masing-masing untuk membaca talbiyah, sholawat dan zikir dan doa dan lainnya. Nah ini denda-dandamnya, ya. Yang pertama menutup kepala bagi laki-laki, pria, ya, dan boleh memilih kalau memang tidak sengaja, ya, tidak sengaja. Merusak tanaman di tanah haram, ya. Damnya apa? Memotong kambing, seekor kambing, ya. Kalaupun itu membayar 3 so untuk orang-orang fakir miskin di sana, ya. Kalaupun tidak kuat, berarti dengan berpuasa 3 hari di tanah suci, 7 hari di Indonesia. Kifaratnya, ya. Memotong rambut dengan sengaja pria wanita sama tuh hukumannya di atas damnya. Memotong kuku sama. Memakai wewangian, membunuh binatang, pria wanita memotong seekor kambing pilihan. Bertengkar, memotong seekor kambing pilihan. Melakukan akad nikah, ya, memotong seekor unta. Ya. Nah makanya nanti ada satu larangan jika kita belum melakukan tawaf ifadah. Kan ada tahallul awal, tahallul sani ketika pas pelaksanaan ibadah haji. Tahallul awal itu pada saat kita sudah melakukan jumroh akobah, langsung tahallul awal. Berarti larangan-larangan yang lain silahkan dilakukan, memakai wewangian, ya, kemudian mencukur dan lainnya boleh. Hanya satu yang tidak boleh. Apa? Suami istri. Baru bisa dilakukan setelah apa? Melakukan tawaf ifadah. Maka larangan semuanya itu silahkan dilakukan. Dan ketika misalkan belum tawaf ifadah dan ternyata lupa misalkannya sudah hukuman, maka damnya apa? Unta. Damnya unta. Unta berapa? 35 jutaan. Unta. Ya. Makanya tahan dulu ya Pak ya. Tahan. Memakai pakaian yang berjahit, pria memotong seekor kambing muka dan atau tangan, bagi wanita sama memotong seekor kambing. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, nanti mohon maaf kami tidak bisa mengecek satu persatu. Ya. Urusannya siapa? Hanya ibu bapak dengan Allah, silakan. Urusannya sendiri. Mau gak jujur pun silakan aja, tapi sangat rugi sekali. Udah mah waktu kita untuk berangkat haji nunggunya lama, hanya lantaran gak mau bayar dam,
Kita tidak menyampaikan hal itu, tidak mau berkurban menyembelih kambing, akhirnya apa? Ibadahnya nanti nggak sempurna. Makanya itu mas silahkan nanti setelah umroh kita akan ada evaluasi, nanti kita kumpulkan, kita kupas kembali hal-hal seperti ini. Kira-kira ada larangan apa yang pernah dilakukan, silahkan boleh disampaikan. Kalaupun malu misalkan, nanti boleh dijawabin, silahkan ya, dijawabin. Untuk damnya bisa langsung ke pemerintah lewat Bang Arozi nanti, ataupun dibantu oleh teman-teman nanti mukimin ya. Bukan sama teman-teman karung-karung, nanti kita cari mukimin untuk menyembelihnya. Biasanya lebih murah ya, lebih murah. Kalau ke Bang Arozi itu 750 real, kalau ini biasanya sekitar 500 realan ya, ini lebih murah ya. Betul, satu larangan satu dam. Ketika nyukup mambut bulu, kemudian pakai wangi-wangian, pakai apa ya, hitung aja tuh dari setiap larangannya. Makanya apa? Harus hati-hati. Tapi juga jangan sampai akhirnya ketakutan banget gitu kan ya, jangan, udah aja. Justru minta kepada perlindungan, karena yang menggerakkan semuanya hanya Allah. Ya, kita banyak berdoa kepada Allah, ya Allah tolong jaga dari melakukan hal-hal yang melanggar ikhram, minta kepada Allah terus ya. Minta kepada Allah. Ya. Maka kalau misalkan ini kotornya masih memungkinkan hanya pakai air ya, pakai air saja. Gitu. Kalau memang bajunya buat umroh. Kan kalau pakai baju biasa mah nggak apa-apa, baju yang biasa mau pakai wangian juga ya. Berarti ibu harus menyiapkan baju yang akan dipakai di romnya itu benar-benar tersimpan ya. Kalau misalkan nanti mau umroh lagi ya, berarti dari sini ibu sudah menyiapkan. Nanti umroh kedua saya pakai baju ini, berarti ibu sudah siapkan dari sini tidak wangi, pakai plastik, tidak digabungkan, ditutup dengan baju-baju yang lain. Ya, kalaupun di sana dicuci hanya pakai air, yang penting menghilangkan baunya saja. Ya, kalau kotornya nempel nggak apa-apa, kalau kotor mah ya. Dan kalau tiap dam harus kambing. Ya, Ada tipe. kalau tidak sengaja nanti tidak mesti harus kambing. Kalau sengaja sudah diingatkan misalkan, ini mantamul, misalkan mantamul, bandel, ngeyel misalkannya, akhirnya ya itu mah termasuk. Sudah diingatkan terus tapi ngeyel ya ini. Nanti kalau nggak sengaja ini saya ini, nanti lihat kasusnya, nanti pasti akan beda-beda ya. Nanti bisa diskusikan nanti dengan pembimbing ibadah kasusnya seperti apa, pada saat apa. Tidak semuanya harus kambing ya. Yang paling ringan itu sedekah ya, sedekah kepada fakir miskin yang di sana ya. Sejumlah satu hari makannya habis berapa ya. Misalkan satu hari kita makan habis 50 atau 100.000 misalkan ya, satu hari. Berarti itu nanti akan kita bagikan kali berapa hari ininya apa hitungannya nanti, itu yang kita bagikan, sedekahkan. Tidak semuanya harus kambing ya. Oh, langsung sebaiknya Pak di sana Pak. Sebaiknya langsung di sana ya. Kita cari banyak yang apa, tukang sapu ya, banyak kita sedekah berapa real aja. Langsung di sana ya. Tapi juga jangan persiapan kembali akan dam gitu ya, udah ada normal aja kan ya. Takut juga, bukan nyicil, bukan menakut-nakutin enggak ya. Jangan takut juga, jangan berlebihan takutnya. Ya silakan. Tadi kan berjumpa nggak boleh, kalau berpelukan gitu misalnya kan Bisa kebablasan. Tapi juga berpelukannya kapan? Ya. Karena kamar juga pasti akan dipisahkan, ya. Enggak, karena berpelukan mah. Kalau pegangan tangan mah ya, itu memungkinkan. Dan lagi tawaf pun bisa, lagi apa? Lagi sa'i misalkan pegangan tangan boleh, nggak apa-apa. Ya, yang penting tidak kebablasan sampai mama. Tangan aja mah nggak apa-apa, ya, tidak kebablasan. Ya. Ya, umroh sunnah. Yang pertama
kita akan ada City Tour Mekah. Ya, City Tour Mekah itu tidak dijatah sama pemerintah. Yang pemerintah itu hanya di Madinah saja, dan Madinah pun hanya terbatas. Demikian tambahannya nanti ke percetakan Quran, kemudian ke Jabal Mahmud pertambahannya. Itu nanti akan bayaran lagi, kalaupun mau. Kemudian kalau yang di Mekah itu tidak ada jatah dari pemerintah untuk City Tour, maka kita menyelenggarakan sendiri, dan itu mungkin nanti akan ada bayaran, ya. Apakah nanti dulu dengan biaya atau lainnya, akan para yang nyampein. Itu rangkaiannya mungkin ngambil dari Girona, ya. Satu kali itu, Ibu, ya. Yang keduanya ketika Ibu akan ke Taif, ya. Taif itu tempat yang dijadikan Rasulullah untuk berdakwah setelah dalam kesedihan, ya, sebelum Isra Miraj, kan Rasulullah berdakwah terlebih dahulu ke Taif. Itu nanti salah satu tempat juga yang menjadi destinasi kita untuk berkunjung ke sana, biar mengalami suasana yang berbeda dengan dinginnya di kota Taif, banyak sayurannya, banyak buah-buahannya di sana. Itu ngambil yang kedua di Taif, nanti dari Pondok Manajil. Itu selebihnya nanti silahkan, ya, bisa nambah untuk sendiri-sendiri, bisa kelompok-kelompok ke Tanim, ya Bu, ya, yang akan dikoordinir minimalnya 2 kali setelah umroh yang wajib itu. Umroh dari Girona, yang keduanya umroh sepulang dari kota Taif. Kalau ke Taif itu masing-masing, ya, bisa per berapa orang berangkat ke sana. Kalau misalkan bisa tolong bantu untuk taksinya, ya, nanti kami bantu untuk Pak dikoordinir pakai taksi dan lain-lainnya perjalanan. Begitu Bu, ya. Kita tidak menargetkan lebih banyak, silahkan itu mah dikondisikan. Kalaupun pengen lebih, ya silahkan nanti masing-masing. Tapi kalaupun perlu bantuan, misalkan kalau Kapahlan misalkan, ya silahkan tinggal bilang aja, Kapahlan bantu atau antar gitu kan, ya, silahkan itu dulu, ya. Baik. Cukup dulu yang lain pertanyaannya. Ini belum pembahasan dalamnya, soal ini baru pembuka, ya. Kita juga terlebih dahulu. Nah, ini kambing-kambingnya, ya. Nah, baik. Tawaf. Rukun yang keberapa tawaf? Kedua. Setelah kita niat di mikot, mikotnya tergantung keberangkatan nanti. Kalau gelombang pertama berarti mikotnya di Bir Ali. Kalau gelombang kedua berarti di atas pesawat atau di dalam pesawat? Di dalam pesawat. Kalau di atas pesawat nanti jatuh, ya. 1 jam sebelum mendarat, ya. Di Yalamlam 1 jam sebelum mendarat. Apa yang dilakukannya nanti, ya? Yang pertama membaca doa masuk masjid ini. Setelah tawaf, setelah melafazkan labbaika Allahumma umratan, maka kita langsung menuju ke Masjidil Haram. Untuk alurnya nanti kita akan kupas di alur perjalanan. Untuk teknisnya nanti, di alur perjalanan kita akan kupas kembali seperti apa alur perjalanannya. Kita langsung ke pelaksanaannya, tawaf. Yang pertama untuk tawaf itu, yang pertama membaca doa masuk Masjidil Haram, ya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darussalam tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Untuk masuknya nanti, kalau dulu memang ada yang namanya babus salam, pintu assalam. Itu urusan maktab Rasulullah, urusan rumah Rasulullah. Kalau kemarin itu jemaah Jawa itu dari Mahbah Jin, ya, itu pas dekat. Kemudian juga jemaah Jakarta pun sama di terminal, ya, terminal apa sih yang Jakarta? Berdekatan, ya. Itu antara terminalnya yang Jawa Barat dan terminal Jakarta, di tengah-tengahnya itu ada maktab ya Rasulullah. Itu tempat kelahiran Rasulullah SAW, ya. Kemudian masuk masjid, membaca doa tadi. Kemudian nanti sampai ke pelataran. Ketika sampai di pelataran, pada saat sudah terlihat Ka'bahnya, membaca doa. Doa melihat Ka'bah. Allahumma zid hadal baita tashrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabbatan wa zid man syarafahu wa adamahu biman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa ta'diman wa takriman. Ya. Nanti itu bisa dipandu oleh pembimbing. Maka salah satunya dengan menggunakan apa? Menggunakan handsfree itu, menggunakan radio, menggunakan gelombang radio nanti, ya. Maka nanti silakan dipastikan semuanya membawa HP yang
sudah terinstal radio FM-nya. Ya, dipastikan membawa karena itu sangat membantu sekali. Sangat membantu pelaksanaan praktek atau pelaksanaan umrohnya, pelaksanaan tawafnya, pelaksanaan sa'inya nanti akan membantu sekali. Yang ketiganya membaca doa melintas maqam Ibrahim kalau memungkinkan. Tapi kalau tergantung nanti arah masuknya dari mana, ya nanti disesuaikan dengan pada saat bapak ibu nanti kita berada di maktabnya mana, di daerah mana. Ada misfala, ada mahbajin, ada jarwal, ada hafair, ya itu ada berbagai macam tempat, ada sisa. Tergantung nanti kita belum tahu tahun ini ditempatkannya di mana. Tahun kemarin Jakarta ditempatkannya di Jarwal, ya daerah Jarwal di sana. Itu jaraknya ya paling jauhnya itu Jarwal itu yang paling dekatnya itu kurang lebih 1,5 kilo, ya. Tapi itu 24 jam kita disiapkan transportasi oleh pemerintah. Mobil sholawat bis sholawat itu 24 jam kecuali selepas azan itu akan stop. Ya. Jadi kalau pasca azan itu sudah mobil tidak akan ada lagi. Maka diusahakan sebelum azan berkumandang kita sudah persiapan. Kalau pengen naik bis sudah persiapan untuk berangkat ke masjid. Begitupun pada saat kita mau melaksanakan ini juga, melaksanakan umroh juga. Karena ketika ada di hotelnya kita harus jalan, yang lewat pakai bis. Kemudian ketika sudah masuk di dalamnya, melaksanakan tawaf dimulai dengan mencium tangan, ya, dengan istilah Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar dikecup. Ya, jangan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Tapi Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar langsung itu. Udah, ya langsung ke putaran pertama. Nanti kita akan praktekkan. Yang kelimanya istilah di setiap sudut rukun Yamani, ya. Jadi di sana ada 4 pojok, ya, ada 4 pojok. Ada Hajar Aswad, kemudian ada Iraqi, ada Syam, dan ada rukun Yamani, ya. Contohnya misalkan gini, Bu, ya. Ini ada 4 sudut. Ya, ada 4 sudut nih. Ya. Kalau seandainya ini pojok Hajar Aswad, ya. Ini pojok Hajar Aswad. Berarti di sana itu pojok rukun Iraqi, ya. Yang di sebelah sana pojok rukun Syam. Yang di sebelah sini ini pojok rukun Yamani, ya. Rukun Yamani. Berarti posisi pintu Ka'bah di sebelah mana? Di sini, pintu Ka'bah, ya. Setelah pojok Hajar Aswad, pintu Ka'bah berarti di sini, ya. Kemudian berwali Mu'tazam, sholat ba'da tawaf di belakang maqam Ibrahim. Posisi maqam Ibrahim itu posisinya berada di sini, mohon maaf, ya. Berada di depan pintu Ka'bah, ya. Di sini ada seperti apa ya di sana itu bentuknya kayak sangkar burung, ya. Nah, makom itu bukan makam, tapi telapak kaki Nabi Ibrahim. Pada saat Nabi Ibrahim ketika membangun, ya, meninggikan Ka'bahnya itu ternyata batu yang diinjaknya itu apa ya, amblas sehingga kelihatan bekas telapak kakinya, maka disebut dengan makom. Makom itu telapak kaki Nabi Ibrahim. Setelah sholat di belakang maqam Ibrahim pada tawaf, kemudian berdoa, ya. Setelah doa meninggalkan tempat tawaf menghadap pojok Hajar Aswad, mengucapkan istilah kembali, ya. Berarti kembali ke sini dengan istilah Bismillahirrahmanirrahim, dan terakhir apa? Minum air zam-zam. Itu rangkaiannya. Kita contohkan untuk tawaf yang pertama. Ketika kita sudah masuk di pelataran Ka'bah, ya, masuk pintu. Dari sana berarti pintu Ka'bahnya langsung membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika salam. Berarti kita tidak bisa melewati maqam Ibrahim, betul gak? Karena kita langsung posisi ke sini, ya. Masuk, setelah dipastikan Ka'bah terlihat, maka membaca doa. Misalnya terlihat, kita baca doa sama-sama. Allahumma zid hadal baita tashrifan wa ta'liman wa takriman wa birran. Sudah selesai katanya sampai akhir. Baru kita posisi nanti di sini. Kalau dulu dari pojok Hajar Aswad di lantainya itu ada garis coklat. Dulu. Sekarang garis coklatnya dihilangkan. Tidak ada lagi garis coklat. Yang adanya apa?
lampu hijau di pojok Hajar Aswad yang tertempel di dinding. Ya, kalau diambil lurusan pojok Hajar Aswad, maka terlihat ada lampu hijau. Ya, maka pastikan dalam zon hati kita bisa memastikan pengen benar presisi banget misalnya, benar nggak itu udah susah, ya nggak bisa. Dan kita pasti akan banyak di sini, ya. Maka nanti kalau lagi berkelompok, berkumpul semuanya, yang di belakang jangan ikut-ikutan dulu. Pastikan sudah berada di pojok Hajar Aswad, dengan hati kita bahwa udah lurus, langsung Bismillahirrahmanirrahim, langsung baca. Bismillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, sampai selesai itu. Udah melingkar, misalkan melingkar. Pas sudah sampai pojok rukun yamani sampai sini, ya, langsung disilang kembali tapi tanpa dikecup. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung baca doa di sini. Setiap putaran dari pojok rukun yamani sampai Hajar Aswad doanya sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Sampailah di sini berarti satu putaran. Langsung Islam kembali Bismillahirrahmanirrahim. Putaran kedua, putaran ketiga, putaran keempat, dan sekarang putaran terakhir. Langsung di sini rukun yamani Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dikecup. Langsung baca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti istilahnya berapa kali? 8 kali, ya. Karena awal dan yang terakhir ditutup dengan istilah kembali, istilahnya akan 8 kali. Selesai kita melakukan tawaf 7 putaran, nanti pada saat kita melakukan putaran tawaf, ketika pertama kita tidak memungkinkan langsung mendekati ke dinding Ka'bah, maka kita akan putaran agak jauh dulu, Pak. Seperti obat nyamuk yang obat nyamuk bakar, ya. Bukan di luar, betul nggak? Nanti ke dalam, semakin dalam, sampai posisi ke-5 itu sudah paling mendekat tuh, ya, mendekat. Baru mulai ke-6-nya agak keluar kembali. 6 agak keluar, 7 itu udah pasti agak paling seperti kita mengawali akan tawaf awal. Kenapa? Karena posisinya kalau yang ke-7 kita berada di mendekat di Ka'bah, nanti untuk keluarnya repot, susah. Apalagi rombongan besar. Makanya nanti dari arah sini itu saya sudah mulai, kalau misalkan putaran ke-7 itu sudah benar-benar di luaran, Pak. Sehingga pada saat sudah selesai ke-7 itu Bismillahirrahmanirrahim, hanya bergeser sedikit untuk apa? Doa di multazam. Ya, langsung doa di multazam, ya, doa di multazam. Setelah putaran ke-7, doa di multazam. Setelah doa di multazam, disunahkan di sini berdiri. Multazam itu pojok Hajar Aswad. Nih, ya. Kalau ini pintu Ka'bah, ya, ini pintu Ka'bah nih, ya, ini pintu Ka'bah. Ini pojok Hajar Aswad. Posisi multazam itu diambil dari pojok Hajar Aswad lurus, diambil sampai belakang, sampai pilar hijau, ya. Dan dari sini pintu kanan. Yang termasuknya pintu kanannya. Yang sini berarti, bukan sini. Dari sini diambil lurus. Berarti semakin belakang, semakin lebar, semakin kecil. Semakin lebar, semakin belakang itu. Maka silahkan nanti pastikan kita berada di area multazam untuk berdiri sambil menghadap Ka'bah untuk berdoa. Nanti dipandu oleh pembimbing, doanya pakai bahasa Arab, aminkan dulu, kemudian aminkan dulu. Aminkan dulu, ya? Aminkan dulu. Saya sengaja. Aminkan gitu ya, aminkan. Kemudian terjemahnya juga saya baca. Kemudian ada doa tambahannya juga. Nanti saya selepas
saya berdoa, saya berikan kesempatan Bapak Ibu untuk berdoa masing-masing. Tapi kita di sini ada waktu, jangan sampai terlalu lama, karena masih ada tugas yang lain. Nanti kita tutup sambil berdiri, sampai kita doa ditutup di sini. Kemudian selepas ibu di sini berdoa, geser sedikit ke kanan, sholat ba'da tawaf di belakang makom Ibrahim. Tidak mesti pas belakang makom Ibrahim kan berapa. Yang penting area di belakang pojok rukun Hajar Aswad sampai rukun Iraqi. Di sini nggak apa-apa, di mana saja silakan. Sholat 2 rakaat, niatnya usolli sunata ba'da tawafil ta'ala. Niat saya sholat ba'da tawaf 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ya. Bacaannya bebas. Fatihah suratnya bebas silakan. Yang ibu hafal. Kalau hafalnya surat Al-Baqarah silakan. Nah, niatnya itu di dalam hati saja, ya. Pada saat kita takbir Allah, mulut ucapin Allah, hati niat. Saya niat sholat ba'da tawaf 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ya, lillahi ta'ala. Sholat 2 rakaat di sini. Surat pertama boleh Al-Ikhlas, surat kedua boleh Al-Kafirun, langsung salam dan ditutup dengan doa masing-masing. Ya, doanya bebas. Sambil dulu doanya kalau di belakang makam Ibrahim. Ya. Selepas sholat di belakang makam Ibrahim, kalau memungkinkan ini ya, kita pergi kembali ke pojok Hajar Aswad untuk istilah. Ya, ini. Tapi tidak apa-apa, nggak kesana pun, tidak mengurangi nilai ibadahnya. Maka selepas kita berada di luar, di belakang makam Ibrahim, tinggal ke belakang, karena di belakang sini sudah ada apa? Air zam-zam. Ya, pas posisinya berada di lurusan pintu Ka'bah, di belakang ini ada air zam-zam di sana yang pakai keran-keran ya. Langsung silakan minum sambil menghadap Ka'bah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Silakan diminum, tapi jangan langsung bro, jangan. 3 kali ya. Minum. Selesaikan 3 kali. Ya, itu. Sampai minum air zam-zam, selesailah rangkaian pelaksanaan tawaf. Nanti ketika pas putaran, Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin baca doanya itu nanti saya pandu. Biasanya sebelum sampai ke rukun Yamani, bacaan yang saya baca biasa sudah selesai. Ya, nanti saya akan minta kata Bapak Ibu silakan doa ataupun membaca kalimat tertentu. Ya, mungkin yang pertama doa Nabi Adam ya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian nanti putaran keduanya doa untuk orang tua, perbanyak silakan. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus baca itu aja. Nanti putaran ketiga untuk anak ya. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas. Terus nanti akan ada ya, nanti akan saya pandu. Rangkaian ibadah tawaf sudah selesai. Nanti ketika Bapak Ibu menggunakan alat itu, maka akan kami informasikan Bapak Ibu setelah ini akan dipandu terus. Ya, kalaupun yang belum memungkinkan kita tidak akan langsung. Ya, setelah kumpul nanti kita di belakang makam Ibrahim, setelah minum air zam-zam ya, tidak akan langsung berangkat. Tapi arahnya Bapak Ibu yang berbahagia, arahnya nanti akan ke kanan, ke sini ya. Kenapa? Karena jalan untuk menuju tempat sa'i ya, ketika kita menghadap Ka'bah berada di kanan kita ya. Posisi di area sini ini biasanya posisi yang berdesak-desakan, karena di sini banyak yang sholat, banyak yang tinggal di sana, pengen duduknya di Mu'tazam, sehingga di sini biasanya sangat crowded sekali Pak. Selepas tawaf 7 putaran itu biasanya sangat crowded pada saat kita mau nyari untuk doa di Mu'tazam. Makanya nanti pada saat kita doa di Mu'tazam itu tidak bisa berkelompok. Yang penting ibu silakan cari ibu yang bisa berdiri nyaman. Ya,
Maksudnya tidak di hadapan orang yang sholat, maksudnya cari yang kira-kira memungkinkan saya nyaman di sini. Tidak mesti berkelompok, yang penting bisa berapa orang. Kalau kumpul semuanya agak susah nyarinya. Jangankan ketika hajian, saya bawa 40 saja ketika umroh susah tuh, ya. Apalagi saya bawa 160 nih, wah, 4 rombongan. Ini kan 4 rombongan, nggak bisa. Makanya apa? Cari yang penting masih terdengar suara yang saya sampaikan. Ada pertanyaan sampai tahu dulu. Silakan. Ada pertanyaan? Hitung 1, 2, 3. Ya, silakan. Ya Bu, silakan. Bismillah. Nah, kalau misalnya ketika kita sedang tawaf terus batal, apakah kita menunggu rombongan Ustaz atau kita langsung aja gitu Ustaz? Ya, baik. Ketika kita batal, ya, ibu langsung saja kalaupun pengen ditemani sama suami, tarik suaminya. Ya, biar dia sendirian. Ya, berarti suaminya ya harus batalin juga. Ya, karena yang membatalkan membelakangi Ka'bah itu berarti batal tawafnya, betul nggak? Makanya nanti silakan. Kalaupun sendirian juga nggak apa-apa. Kalau batalnya karena buang angin, BAS, ya, itu mah harus wudu. Tapi batalnya kalau bersentuhan mah tidak batal. Kenapa? Karena kita mengambil madhab lain, ya. Bersentuhan lawan jenis misalkan tidak batal pada saat tawaf. Kalau kita mengambilnya madhab Syafi'i nggak selesai tawafnya. Iya, batal iya kan. Tapi kalau batalnya tadi, ya, ketut misalkannya, berarti cari tempat air zam-zam. Tidak bisa tayamum, kenapa? Air berlimpah. Air zam-zam carinya. Ada yang toren-toren di sana, di pinggir-pinggir banyak yang ini air zam-zam. Wudhu pakai air zam-zam. Ya. Kemudian cari lagi nanti ibu batalnya di mana. Ya. Jadi batalnya itu tidak menghilangkan yang sudah dilakukan. Kalau misalkan batalnya pada saat ibu misalkan ibu Yamani, berarti mulai dari sini. Putaran keberapa yang ibu lakukan? Kalau saya putaran ketiga ini mau keempat, berarti udah tinggal lanjutkan dari sini lagi. Ibu dari sini lagi mulai Bismillahirrahmanirrahim langsung robbana. Sampai sini berarti selesai 4 putaran. Lanjut lagi ke 5, ke 6, ke 7, ke 8. Ya. Dan ketika ibu misalkan, wah suami ini nggak ada nih, tuh saya cari-cari nggak apa-apa. Aku sampai gini, mana si bapaknya? Membelakangi Ka'bah, berarti batal tawaf kita. Batal tawaf itu tidak bukan batal karena batal wudhu kan, hanya batal gerakan tawafnya saja. Berarti langsung aja ibu bergeser ke belakang dikit, mulai lagi. Itu bukan batal wudhunya, tapi batal tawafnya. Gerakan tawafnya yang batal. Lanjut lagi perjalanannya, gitu ya, gitu. Lanjutkan aja, lanjutkan dari ibu buat mundur belakang. Kalau orang berubah, saya khawatir udah aja berarti hitungan yang terakhir ya bisa dimulai lagi dari sini, itu hitungannya. Jadi ketika memulainya boleh kembali dari Hajar Aswad atau dari tempat di mana kita batal, gitu. Jadi yang sudahnya tidak gugur, tetap ya batalnya hanya putarnya saja, ya gitu. Gitu ya. Itu harus menunggu Ustadz dulu gitu? Gak usah, selesaikan aja, lanjutkan. Nanti kalaupun ibu terpisah pasti akan ketemu nanti minimalnya di pojok Hajar Aswad ketika berdoa, ya mungkin bedanya satu putaran, ya pasti akan ketemu lagi di sana. Maka pastikan bapak yang berbahagia agar terlihat rombongannya, kelompoknya, maka salah satunya ada apa? Memakai syal. Syal dipakai. Itu satu tanda agar ketika kita tercecer, ya masih ketahuan, oh itu tuh rombongan saya, gitu kan ya. Kita mencoba saja mungkin berbeda, tapi kalau dari sana ada saja yang samanya. Cuma beda ininya saja, warna mungkin sama, cuma beda tulisan, gitu kan ya. Kalau pakai spray boleh, ya. Misalkan bulunya ibu bergeser sedikit, bulu pakai spray boleh, silakan. Yang penting pakai air karena bisa tidak ada minum. Ya, gitu. Gak apa-apa, ditunggu, insya Allah. Nanti kami biasanya akan berbagi ya. Kami akan memastikan menunggu terlebih dahulu, maka nanti ibu ingat
teman-temannya yang sekamar minimalnya gitu kan ya akan memastikan hal itu. Kalaupun misalkan suaminya bisa, oh istri saya nggak ada di belum ini tadi karena Batam misalkan, berarti patokannya itu nanti dicek ada nggak, kalau udah semuanya baru kita akan mencoba memastikan semuanya terkumpul terlebih dahulu ya. Meminimalkan ya. Mau Ustaz ingin memastikan aja. Jadi kan dari berdoa setelah sholat itu kan kita istilahnya itu apakah kita bergeser ke kiri urusan yang lampu hijau itu atau kita hanya menghadap aja? Karena posisinya Muntazam kan berarti sebelah kanannya Hajar Aswad kan ya? Kita ini posisinya di sini kapal Bu ya? Iya. Nah ini. Iya, maksudnya kan ketika istilah di yang poin 9 itu apakah kita bergeser ke kiri itu kan otomatis kan kalau Oh iya, baik. Posisi yang 9 itu biasanya kita jarang melakukan. Nomor 9 itu biasanya kita jarang melakukan. Selepas kita doa di belakang makam Ibrahim, biasanya kita langsung minum air zam-zam. Ya itu. Di poin 9 itu jarang kita lakukan. Ya nggak apa-apa, tidak mengurangi karena kalau kita balik ke sini ini akan repot, akan melawan arus. Tidak akan melawan arus di sini. Maka biasanya kita selepas minum air zam-zam langsung menuju tempat sa'i biasanya. Itu. Silakan tadi Pak. Cukup buat lagi ya, pertanyaan kita lanjutkan ke sa'i dulu. Nanti setelah sa'i kita lanjut pertanyaan. Ambil yang sedikit. Ambil yang sedikit. Ya. Lebih baik lebih daripada kurang. Kalau lebih nggak apa-apa, tapi kalau kurang nggak sah. Karena tol itu 7 putaran. Tapi kalau akhirnya saya lupa nih, tadi itu baru 4 atau 5 ya. Jangan ngambil 5, bisa jadi baru 4. Berarti nanti tawafnya nggak sah karena baru 6 putaran. Maka ambilnya sedikit. Ya, wah tadi udah 4 aja lah. Langsung berarti ke 5 yang putaran. Ya Pak ya? Oke. Pak, silakan. Terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, baik. Bukan itu yang penting, tidak semuanya. Ya. Sebenarnya ketika kita memakai masker juga diperbolehkan kalau memang itu sangat perlu. Misalkan karena kondisi debu dan lain-lainnya, silakan. Ini bagian dari muka. Ketika bersin pun sama, kita duduk ini aja, betul nggak? Nggak duduk langsung. Nah kan, muka itu kan semuanya. Kalau sebagian aja nggak apa-apa, tadi ya nggak apa-apa. Ada yang bersin langsung tutup semuanya. Lalu saya satu lagi ya, baik. Assalamualaikum. Ustaz, untuk yang laki di KPTKN Ihram, apakah kita dibolehkan memakai peniti supaya tidak kemana-mana gitu? Ya, baik. Ya, untuk meminimalkan tadi karena bukan bagian pakaian diperbolehkan. Tapi selama ini saya belum pernah pakai peniti gitu kan. Kalau cara makainya aman, Maya insya Allah yang bawah tidak akan terbuka. Nanti kita besok minggu depan kita kasih tipsnya agar yang bawah itu aman. Jadi dipastikan si lembaran yang sambungannya itu satunya di sini Pak, di belakang sini ya, di belakang sini. Nanti ditutup lagi dengan yang ujung satu di sini. Jadi ketika dilipat lagi itu sudah nggak akan kelihatan. Jadi walaupun diangkat gini tidak akan kelihatan. Belum. Ya, aman ya Pak ya? Insyaallah. Nah, untuk kain ini sebenarnya yang dibuka itu pada saat tawafnya saja. Pada saat sa'i itu ditutup. Pada saat doa mutajab pun ditutup aja silakan. Jadi yang diwajibkan dibuka itu hanya pada saat tawafnya saja. Bahkan saya biasanya kalau kajian itu dari awal tanggal 8 itu cara pakainya nanti seperti Bapak pakai baju kimono. Ya. Baju kimono itu kan selendangin ke sini apa ya? Kita sini tutup. Ya, belum pakai sabuk. Karena apa? Karena kita kan selamanya tidak harus dibuka bahu. Ya, dari buka bahu-bahu tuh.
Dibuka bau itu hanya pada saat tawaf saja. Ya, nanti kita minggu depan kita praktekkan agar kita bawa langsung enak, jalan pun enak, leluasa, gitu kan ya. Nanti minggu depan kita praktekkan. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Khawatir yang untuk intinya belum selesai ya. Sampai berapa? 15. Aman. Baik. Lanjutkan sekarang yang minum air zam-zam terakhir ya. Ini minum air zam-zam. Sekarang batal tawaf. Yang membatalkan tawaf, ingat yang membatalkan tawaf. Apa yang membatalkan tawaf? Batal wudu, batal tawaf. Setiap yang membatalkan wudu, batal tawafnya. Ya. BAB ya, diusahakan BAB kemudian BAK tahan ya. Diusahakan karena jauh Bu. Jauh toiletnya. Ibu ketika keluar itu pasti perlu 1 jam. Ya. Maka tahan itu malahnya. Kalau yang tahan umum Ustaz tidak bisa geser. Yang mau terserah gimana ya caranya. Yang kedua, terlihat aurat pada saat tawaf. Ya, berarti kalau terlihat aurat segera tutup lagi. Ibu-ibu auratnya biasanya yang rawan apa? Rambut. Makanya pakai ciput. Ciputnya kalau bisa yang kuat. Jangan ciputnya udah apa? Yang selanjutnya membalangi Ka'bah tadi seperti saya contohkan, ya. Karena kita awalnya sama suaminya nggak ada, nengok nyari-nyari, udah itu berarti membelakangi Ka'bah. Yang selanjutnya berniat membatalkan tawaf. Ya. Contoh tadi Bapak misalkan karena Ibu misalkan pengen wudu, minta diantar, Bapak niat aja langsung. Saya nggak apa-apa batal tawaf aja, nanti Ibu dulu, ya. Gitu. Memulai dengan air tidak di pojok Hajar Aswad, berarti memulainya di rukun Yamani, berarti rukun itu tidak sah itu, Pak. Ya. Yang terakhir masuk Hijri Ismail, otomatis karena pasti ya akan membelakangi Ka'bah dan lain-lainnya. Makanya sangat tidak dianjurkan pada saat tawaf itu masuk ke Hijri Ismail. Kalaupun mau masuk Hijri Ismail nanti saja, bukan dalam rangkaian tawaf. Ya, misalkan habis sholat boleh silakan. Rangkaian tawaf jangan. Dan ketika tawaf Bapak Ibu jangan pengen mengganti kiswah. Kenapa? Kiswahnya harum. Ya, ketika ditoelkan Ibu, udah berarti itu. Apa Noel apa? Medo Pak. Ya iya. Udah tahu kiswah wangi. Nyopot. Hah? Tawaf sunnah nggak apa-apa. Boleh, karena tidak lagi ihram. Tidak lagi ihram, nggak apa-apa. Mau pakai apapun, bebas silakan. Ini yang membatalkan tawaf. Apabila sedang tawaf melanggar salah satu poin tersebut, maka tawafnya batal, rusak pada tawaf putaran tersebut saja. Macam-macam tawaf ini, ya. Tawaf umroh yaitu tawaf yang ketika rangkaian ya umroh kita. Maka ketika tawaf umroh maka rangkaiannya memakai ihram, ada tawaf, ada sa'i. Yang keduanya tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu secara hukumnya tidak mesti pakai ihram, tidak mesti. Namun karena aturan Arab Saudi yang boleh ke bawah itu yang berpakaian ihram, maka bapak-bapak kalau pengen tawaf sunnah harus pakai ihram. Tapi pakai ihramnya bukan karena tawafnya bukan, tapi karena aturan saja. Pakaian biasa pun boleh. Berarti kalau pakaian biasa jangan di lantai dasar, tapi lantai 2 atau di lantai 3 di rooftop, ya, gitu. Kemudian yang ketiganya tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf perpisahan. Yang dilakukannya hanya tawafnya saja, hanya sampai minum air zam-zam. Ya, selesai, udah. Gitu. Kemudian yang selanjutnya tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu dalam rangkaian ibadah haji, ya. Pelaksanaannya tawaf dan sa'i, tapi tanpa tahallul. Ya. Istilah tahallul sa'i itu adalah apa? Membolehkan Bapak Ibu setelah melakukan tawaf dan sa'i melakukan hubungan suami istri. Itu yang dimakan dengan tahallul sa'i. Tidak mesti tahallul lagi, udah tidak ada tahallul simbol mencukur rambut lagi, enggak.
cuma tawaf 7 putaran, doa doa di mu'tazam, belakang maqam Ibrahim, minum air zam-zam, kemudian sa'i. Setelah sa'i selesailah rangkaian ibadah tawaf ifadahnya. Kemudian yang kelimanya tawaf qudum, itu bagi yang mengambil haji ifrad, ada tawaf qudum. Kemudian ada tawaf wajib karena nazar, misalkan ibu ya nazar, alhamdulillah karena saya berangkat tahun ini saya akan tawaf 100 kali misalkan. Harus lakukan itu wajib, nggak boleh dilanggar. Berarti setiap waktu itu tawaf wajib ya. Maka kalau nazar itu sesuatu yang memungkinkan sih kita lakukan. Jangan mudah bernazar ya, jangan mudah bernazar. Nah ini macam-macam tawaf. Hajar Aswad mencium Hajar Aswad ketika memulai tawaf. Jadi bukan menciumnya tapi hanya siramnya saja kita ya. Kalau menciumnya agak susah, kita bisa lakukan. Mulai tawaf dengan istilah di sudut Hajar Aswad. Lampu hijau di pojoknya, nanti kelihatan lampu hijaunya. Ya. Putaran pertama ya silam tanpa diikuti untuk diamani. Ya. Nih rangkaiannya ya seperti ini. Ini seperti yang saya ilustrasikan ya. Ini pojok Hajar Aswad, ini pintu Ka'bah, pintu kanan. Diambil lurus, ini berarti ada yang mu'tazam ya. Di sini garis coklat sudah nggak ada lagi, garis coklat nggak ada ya. Ini maqam Ibrahim ya. Di kiri Ismail nanti itu jarang dibuka ya. Nah ini bentuknya terkait dengan Ka'bah. Nah bentuknya tadi seperti ini ya. Untuk air zam-zam di toren-toren ini. Nah pastikan nanti ibu biar menjaga kesehatan jangan mudah tergoda untuk minum air zam-zam dingin. Di sana ada dua, ada barik, ada hal, ya, ada dingin, ada normal lah, ya normal. Cari yang not cool aja, tidak dingin, not cool ya, not cool, tidak dingin gitu kan? Oh, not cool itu, mana tidak dingin lah cari. Biasanya lebih banyak yang dinginnya dibandingkan yang tidak dingin. Biasanya dalam satu ini cuma 1 atau 2, selebihnya banyaknya yang dingin. Ya. Walaupun ibu capek, kondisi panas, jangan tergoda. Karena nanti biasanya sudah beberapa kali mulai tenggorokan, gatel, ya. Akhirnya apa? Muntah, batuk nanti biasanya. Ya. Maka kalaupun terpaksa minta kepada Allah mudah-mudahan tidak jadi jalan ya. Sekali-kali aja lah, sekali-sekali ya. Kalau pengen yang dingin sekali-sekali saja. Nah ini menuju tempat sa'i ya. Ketika mendekati tempat sa'i macam membaca doa ya. Abda'u bima bada Allah bihi wa rasulih ya. Kemudian membaca doa ketika mau naik bukit Sofanya. Inna sofa wal marwata min syairillah faman hajjal baita awi tamaro fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna allaha syakirun alim. Sampai di bukit Sofa ya, sudah sampai di bukit Sofa nih, langsung menghadap Ka'bah berdoa ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai. Kemudian berdoa di antara 2 periode. Ketika sudah berdoa, mulai berarti kita turun dari bukit Sofa menuju Marwah. Ya, jaraknya berapa bukit Sofa Marwah? 400 meter. Jaraknya kurang lebih. Ya. Nanti pada saat turunan dari bukit Sofa, ya itu jarak dari turunan bukit Sofa ke Pilar Hijau itu dekat. Ya, tapi dari Pilar Hijau sampai bukit Marwahnya lebih jauh jaraknya. Ya, itu. Jarak Pilar Hijau ke Bukit Marwah itu jauh, tapi kalau jarak Pilar Hijau ke Bukit Sofa lebih dekat. Ya. Makanya nanti kalau di buku doa itu doa dari Bukit Sofa ke Pilar Hijau doanya pendek-pendek. Tapi doa dari Bukit Marwah menuju Pilar Hijau doanya panjang. Kenapa? Karena memang kita lebih panjang perjalanannya. Ya. Tuh. Doa di antara 2 Pilar Hijau sama doanya. Dan doa ini doa yang dikomplain sama karu-karu.
Iya, di komplain Bu. Kenapa? Ada tahu doanya apa? Robbikir, warham, wa'fu, watakarom. Kenapa karom tuh disebutnya karom aja Pak Ustaz kan? Kenapa saya karomnya nggak disebut-sebut katanya gitu? Watakarom misalnya. Jadi doa itu adalah yang disebutnya karom terus ya. Robbikir, warham, wa'fu, watakarom, watazawwaj, amma ta'lam, innaka ta'lam, ma la na'lam, innaka antallahu a'azul akram. Itu doa ketika dari antara pilar hijau ya. Bapak-bapak adik kecil ya, sambil adik kecil. Robbikir, warham, wa'fu, watakarom, watazawwaj. Sambil adik kecil. Ibu-ibu jangan ikut tuh, jalan aja ibu ya. Jalan aja. Doa di antara dua pilar hijau sambil adik kecil bagi bapak-bapak. Kemudian setiap naik bukit Sofa dan bukit Marwah doanya sama. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah faman hajja al baita aw itamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Setiap naik bukit Sofa, setiap naik bukit Marwah doanya sama. Itu. Kemudian nanti doa yang bedanya antara ketika ibu turun dari bukit Sofa dan turun dari bukit Marwah itu doanya yang berbedanya. Antara pilar hijau sama dan ketika naik bukit Sofa bukit Marwah doanya sama. Ya. Berarti kalau seandainya misalkan ini Sofa ya, ini bukit Sofa, di bukit Marwah. Ketika kita habis tawaf di sini ya, kita langsung ke sini ya. Abda'u bima bada'allahu bima rasulih. Sesampainya di bukit Sofa langsung menghadap Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, selesai. Baru putaran pertama nih, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus baca doa. Ini pilar hijaunya misalkan dia sampai sini nih, pilar hijau baru Robbikir, warham, wa'fu, watakarom. Sampai sini selesai pilar hijau, kemudian sampai ujung sana itu dari pilar hijau ke bukit Marwah. Ya, doanya sama. Ya, biasanya kalau saya baru ketika mendekati bukit Marwah baru baca Inna Sofa, tapi dari setelah pilar hijau sampai menjelang naik bukit, saya biasanya suka membaca dua kalimat yang ringan diucapkan, berat di timbangan. Doanya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca doa itu atau baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Antara dua itu biasanya saya lakukan sampai mendekati bukit Marwah. Baru ketika mau mendekati bukit Marwah doanya Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah faman hajja. Selesai, berarti satu putaran. Baru putaran kedua turunan dari bukit Marwah menuju bukit Sofa. Doanya panjang di sini, biasanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai selesai ya. Kemudian pilar hijau lagi di sini sama. Robbikir, warham, wa'fu, watakarom, watazawwaj, amma ta'lam, innaka ta'lam, ma la na'lam. Baru sampai sini, baru baca doa naik bukit Sofa. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah faman hajja. Selesai di sini ya. Berarti berapa putaran ini? 2 putaran. Setiap bilangan ganjil berada ada di kanan, bilangan genapnya di kiri ya. Maka ketika 7 putaran berakhirnya di bukit mana? Bukit Marwah. Berarti ini putaran ke-7 ya. Ini udah putaran ke-6 nih. Sekarang putaran ke-7 sama doanya. Ketika turunan doa ya yang pendek di sini sama doanya. Robbikir, warham, watakarom sampai ujung pilar hijau. Di sini baca doa subhanallah subhanallahil azim sampai menjelang bukit ya, naik sama di sini Inna Sofa wal Marwata sampai selesai. Sesampainya di bukit Marwah langsung menghadap Ka'bah. Doa di sini sama-sama ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai doa di sini baru diakhiri dengan apa? Tahalul. Kita tahalul tidak di sini tapi kita keluar dulu nyari tempat yang aman baru tahalul. Allahumma ij'al fi kulli syaratin nurun yaumal qiyamah. Allahumma ya Allah jadikan setiap rambut ini nurun cahaya yaumal qiyamah pada hari kiamat. Itu
ya digunting kita minimal 3 helai tadi. Pastikan ketika tahalul itu bagi yang mau mencukur orang lain atau memotong orang lain, dirinya sudah memotong terlebih dahulu. Jangan motong orang lain dulu. Berarti kalau motong orang lain, motong apa? Motong kambing, karena kita dianya belum selesai. Pastikan kitanya dulu nih. Misalkan bapak mau nyukur yang mau motong yang ibu, misalkan bapaknya dulu tak? Allahumma inna bisyarakat nurul yaumil qiyamah, potong dulu baru silakan. Dan mohon maaf, yang ibu-ibu jangan mengeluarkan rambutnya keluar, tapi dari dalam. Ya, di dalam perut tuh dipotongnya, tidak mengeluarkan, karena itu bagian dari aurat. Potong di dalam, lebih baik sendiri, ya. Dan jangan ditagi yang lain pada supaya nawar-nawarinnya. Udah pastikan sendiri aja dulu. Berarti selesai tahalul, selesailah rangkaian ibadah umrohnya. Berarti larangan yang tadi yang 9 dan 10 itu silahkan boleh dilanggar karena sudah selesai, ya. Rangkaian sudah selesai. Mau pakai wangi-wangian boleh, pakai apapun boleh. Sedangkan mandi kalau sudah 15 jam nggak mandi misalkan ya, pakai sabun tuh. Dan bagi bapak-bapak, biar didoakan 3 kali oleh Rasulullah, diapain? Dihabisin apanya? Rambutnya, kepalanya di rambutnya. Dibotakin Pak, habisin, ya. Karena tidak 3 kali doakan Rasulullah SAW, ya. Baru para sahabat itu bagaimana yang sebagian, ya. Baru bagi yang memotong sebagian. Hanya bagi yang mau. Kalau saya biasanya di ujung di akhir Pak, belum saya. Setelah selesai semuanya, baru kalau Indonesia baru dihabisin. Itu rangkaian ibadah tawaf, selesailah rangkaian ibadah umroh, ya. Berarti setelah selesai umroh kita tinggal menunggu sampai tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Apa yang dilakukannya? Ibadah-ibadah wajib dan ibadah-ibadah sunnah ataupun ziarah, itu yang dilakukan. Dan pesantren di tanah suci, ya. Kita ada kajian, ya. Tadi yang punya target hafalan Al-Qur'annya silakan, yang belum bisa baca Qur'annya silakan, nanti kita sering berbagi dan lain-lainnya seperti itu, ya. Sampai menunggu tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Tanggal 8 kita ngapain? Kita akan kupas minggu depan. Ada pertanyaan silakan. Ya, silakan. Terima kasih Ustaz untuk kesempatannya. Tadi kan yang disampaikan kan setelah kita umroh wajib tadi ya, menunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Apakah di Jeddah itu kita bisa melakukan umroh sunnah? Itu aja pertanyaan. Terima kasih. Ya, kalau kepelaksanaan hajinya masih lama, ya silahkan, itu memungkinkan. Tapi kalau kepelaksanaan ibadah hajinya itu terlalu dekat, habis umroh ini, misalkan waktunya hanya 5 harian, saran saya jangan dulu. Fisiknya disiapkan untuk hajian dulu, ya. Fisiknya benar-benar disiapkan untuk hajian, karena ibadah haji itu lebih berat, tantangannya lebih berat nanti. Ya. Makanya fisiknya harus dikuatkan terlebih dahulu untuk menghadapi puncaknya kegiatan, intinya kegiatan haji ya. Untuk wukuf, kemudian untuk mabit dan lain-lainnya. Karena itu akan lebih berat. Ya. Kalau tadi kita menahan larangannya hanya 15 jam maksimal, tapi kalau ketika hajian itu tanggal 8, 9, 10, 3 hari Pak. 3 hari menahan larangan dari 10 poin tadi, 9 poin itu. Ini lebih lama. Ya. Jadi Bu ya, silakan ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Ustaz terkait dengan tahalul. Kan yang memotong harus sudah tahalul dulu ya. Kemudian yang pertama memotong siapa yang sudah tahalul dulu? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, yang pertama siapa saja? Biasanya ya saya potong sendiri. Biasanya kalau saya sebagai pemimpin biasanya saya potong sendiri ya.
Baru kalaupun yang lain nanti mau dipotongkan ya silakan nanti ya. Biasanya suka bergantian. Baru saya motongin semuanya untuk bapak-bapak ya. Ibu-ibu biasa saya suruh sendiri gitu Pak ya. Jadi sebenarnya siapapun boleh sendiri Pak ya. Kalau mencukur sendiri mah nggak apa-apa. Oh, enggak ada. Mencukur orang lain Oh, jadi yang cukur yang motong sendiri itu nggak kena ada. nggak apa-apa. Oh. Kalau kena ada mah siapa tuh yang tahu? Iya. Saya pikir Oh, saya Ustaz yang pikir motong korbannya tadi. berarti ya? Iya. Katanya bawa gunting Ustaz. Hah? Ya nanti itu tidak mesti bawa gunting satu-satu ya. Nanti di sana juga beli murah ada nanti di sana ya. Kalau di sini jarang bawa gunting kecil, nanti di sana aja beli ya. Gitu. Kan ada larangan ya membawa senjata tajam maupun lainnya. Nanti di sana beli. Jadi yang dimaksud tidak boleh itu ketika kita mencukur orang lain ya. Kalau misalkan mencukur sendiri pun nggak boleh, tidak akan ada yang tahalul duluan. Yang pertama ya. Mengorbankan sendiri berarti ya. Wah, berarti ditanggung siapa tuh? Wah, ini ya doanya nanti. Jadi gitu ya Pak ya. Jadi siapa saja boleh silakan untuk mencukur awal ya. Boleh silakan dilakukan. Gitu. Baik lanjutkan ke belakang, nanti ibu depan, pada ibu. Ya Pak Ustaz, ini Pak Ustaz untuk tawaf sunnah di lantai 3 Ya. itu ada itunya juga, jam-jamnya juga gitu minum. Ada ya sama? Setiap lantai itu pemerintah Arab Saudi sudah menyiapkan air zam-zam. Setiap lantai dan itu hampir banyak ya. Dan air zam-zam ini keluarnya sesuai yang dibutuhkan. Ketika corona tidak terdengar air zam-zam banjir. Padahal yang ngambilnya sedikit itu enggak? Tapi ketika hajian kemarin 2023 itu jumlah hajiannya lebih banyak dibanding hajian sebelumnya, tapi tidak kekurangan Pak. Cuma yang janji aja itu mah nggak ditepatin. Karena dia yang janji tuh nggak ditepatin. Janjinya mau dikasih 5 liter lagi, tapi sampai sekarang mau hajian lagi nggak datang-datang. Siapa yang janji? Hah? Ya, yang berkaitan dengan urusan haji lah siapa? Itu dijanjikannya akan dapat tapi sampai sekarang mau alam belum dapat. Ya, baik. Yang dulu ini ya Pak ya, belakang itu dulu sebentar ya Pak ya. Baik. Ya Ustaz mau nanya, saat kita berihram misalnya kita buang air besar, Ustaz mau cuci tangan ya pakai sabun. Nah, itu kan sekarang sabunnya ada yang nggak berparfum, itu boleh nggak ya? Ya. Saran saya, kalaupun ada sekarang kosmetik dan apapun itu yang tidak harum, saran saya ketika kita lagi berihramah, saya saran tidak menggunakan. Ya. Insya Allah ketika ibu habis BAB ya, kalaupun di tangannya digosok-gosok sampai ini insya Allah bersih, betul nggak? Ya itu. Dan itu mungkin juga ya, saya yakin sangat jarang juga ya ketika pas sudah ihram yang itu ya. Insya Allah. Jadi diusahakan kalaupun ya, dan itu tidak darurat banget sih ya. Hanya menahannya tadi beberapa jam saja ya. Diusahakan kita di dalam hadis pun disampaikan oleh Allah, dalam Al-Quran pun disampaikan bahwa Allah itu lebih suka kepada hambanya yang datang dalam kondisi apa? Lusuh, betul nggak? Dan kondisinya kita benar-benar lagi capek ya, memang kondisinya tidak mempercantik diri, memperapa diri dengan alasan tadi gitu kan ya. Insya Allah lah ya. Pasti ada hikmah yang kita bisa dapatkan dengan tadi kita menahan hanya 3 hari, 4 hari ataupun 15 jam dengan tidak menggunakan yang memang itu. Dan kita mohon maaf tidak tahu persis ya, benar-benar nggak itu memang tidak menggunakan yang wangi. Bahan-bahannya tahu nggak kita memang tidak wangi. Mungkin pada saat dicium memang tidak wangi, tapi dari bahan-bahan yang digunakannya tahu nggak kita? Nggak tahu kan? Ya. Nggak tahu kita. Daripada ragu-ragu ya, ini benar nggak sih bahan-bahannya ini nggak wangi? Lebih baik tinggalkan aja. Dak mayuribu ila mal yuribu. Tinggalkan yang menggagalkanmu kepada yang tidak meragukan. Kalau ini ragu-ragu, udah usai, jangan.
Ya, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Ya, baik itu ibu ya. Ada yang lain? Oh ya udah pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak mau bertanya mengenai pada saat kita ihram, Ya, kan kita ini batal wudhunya. Nah, terus pada saat kita wudhu, apakah kita tidak pada saat wudhu kita kan ngambil wudhunya di tempat yang wudhu umum? Apakah boleh kelihatan auratnya dengan sesama ya, perempuan? baik. Cukup itu aja ya. Ya. Ibu membasuhnya ke pakaiannya saja. Insya Allah itu menyerap. Ya, tidak usah dibuka. Ya, ke sini untuk rambutnya pun langsung ibu baju gini. Ya, insya Allah beberapa menit kemudian udah kering lagi. Ya, tangan juga sama bu, ke sini aja. Ya, itu nyampe, insya Allah. Ya, tapi usahakan di dekat pintu pas tangga itu khusus ada ibu-ibu ya, ada di pinggir kanan seperti biasa ya. Kalau kita mau naik itu di lantai dasar ya, tapi bukan pelataran tawafnya, lantai dasar ke arah arah pintu King Abdul Aziz ya. Jadi ke arah ke belakang, nanti pas turunan tangga itu ada di sana area untuk berwudu saja, khusus laki-laki dan bapak-bapak. Di sana silakan. Ibu-ibu dan bapak-bapak maksudnya. Laki-laki dan bapak-bapak. Ya Bu ya. Jadi pastikan memang di sana kalaupun mau dibuka, pastikan tidak terlihat. Ya. Kalian tidak terlihat. Terlihat sama perempuan nggak Bapak? Apa sesama perempuan melihat aurat? Ketika ihram diusahakan tidak. Pada saat ihram. Ya. Pada saat ihram itu sesama wanita pun diusahakan tidak terlihat. Hanya pas ihram saja. Ya. Di dalam kamar mandi dong Pak. Ya. Kalau kita akhirnya kita dengan tayang Maka sebenarnya bisa saja Bu dengan apa? Membasuhnya ke bajunya saja langsung, ya. Gimana? Tayamum justru enggak. Karena air banyak. Safar. Safar itu syaratnya kalau tayamum itu sama sekali tidak ada air. Kalau safar juga ya. Kalau ada air tidak boleh, dan airnya terbatas itu baru boleh. Terbatas airnya. Sementara di Masjidil Haram itu airnya tidak terbatas, sangat berlimpah. Maka gugur kewajibannya kita ketika kita tayamum. Yang tidak termasuk syarat. Ya itu. Safarnya itu kita bukan safar dalam arti membebaskan kita untuk tayamum. Ya. Tayamum itu syaratnya yang pertama tidak ada air, yang kedua ada air tapi terbatas, itu syaratnya. Sementara ketika di Masjidil Haram itu airnya tidak terbatas, banyak sekali. Maka yang kita siasati adalah apa? Kalaupun untuk menjaga tidak terlihat, ya ibu basuhnya langsung ke airnya saja, Bu. Insya Allah itu menyerap air dan itu sah, boleh nggak apa-apa, ibu ya. Insya Allah seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi dari bapak-bapak tadi? Ya bapak dulu sini. Ya, baru ibu. Ya Pak, andai kata udah kebelet banget Pak, boleh nggak kabur sebentar ke toilet di Zam-Zam Tower terus nanti join lagi? Ya, kalau kebelet banget mah ya kemanapun silakan boleh. Ya, tidak mesti ke tower Zam-Zam, justru lebih dekat ke toilet umum. Ya, toilet 3 itu untuk ikhwan khusus ya. Itu lebih dekat Pak dibandingkan dengan ke tower Zam-Zam. Tower Zam-Zam itu terbatas. Kalau di toilet umum itu lebih banyak ininya. Toilet-toiletnya di sana. Kalau memang nggak kuat banget mah ya harus, jangan sampai ditahan-tahan ya. Gitu kan, daripada jadi penyakit gitu kan. Tapi resikonya tadi pasti akan tertinggal. Makanya nanti yang kami lakukan adalah apa? Ada tanda-tanda khusus yang harus diingat oleh Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu masuk ke dalam masjid. Ya, saya akan tunjukkan misalkan kalau arahnya kita misalkan di daerah Ajiat ya, berarti pintu WC 3 itu patokannya. WC 3 itu WC favorit biasanya. Kalau umur-umur pasti tahu WC 3 di sebelah mana ya. Itu di sampingnya pasar pasar sofa ya. Ada Al-Bufro di sana, ada beberapa hotel di sampingnya Tower Zam-Zam nanti pasti. Nanti sebelum masuk pastikan nanti akan saya tunjukkan dulu
patokannya nanti. Begitu tadi seperti yang disampaikan di Madinah itu. Di Madinah itu ada dua, ada pintu gerbang, ada pintu masjid. Ya. Kalau pintu gerbang itu nominalnya dari 300 Pak. 301, 302, 303, 304 terus sampai ya. Kalau nomor pintu masjid itu dari 1. Pintu 1, 2, 3, 4, pintu 22, 23, 24, 25 terus ya. Jadi ada beda. Ada gerbang, ada pintu masjid ya. Kalau di Masjidil Haram itu yang adanya hanya pintu masjid saja. Pintu gerbang nggak ada, karena sekarang udah banyak lebih terbuka kalau di Masjidil Haram. Tapi patokannya apa? Yaitu tadi ada WC itu yang memungkinkan. WC itu lebih jelas, lebih terlihat. WC 3, WC 4, WC 5, WC 6. WC 6 itu di arahnya Jabal Umar, ya Jabal Umar. WC 6 dekatnya ke Bindau, dekatnya ke Al-Baik di sana, ya. Di sampingnya Darut Tauhid, yaitu WC 6 di sana. Di patokan-patokan itu yang nanti akan kita tunjukkan sebelum kita masuk. Kalaupun nanti kita tertinggal, gak usah ragu, yang penting kita hafal tadi, ya. Dipastikan nanti pada saat setelah pas kita tawaf tidak akan langsung berangkat dulu ke tempat sa'i. Begitupun ketika sudah sa'i pun kita di luar akan nunggu terlebih dahulu, ya. Patokan di luarnya di pelataran antara Safa dan Marwah, di luarnya kita pastikan terlebih dahulu di sana. Kita akan atur seperti apa ya. Tapi Ibu insya Allah jangan terlalu risau dan terlalu khawatir. Kita ikhtiarkan semaksimal mungkin ya. Makanya salah satunya apa? Nanti setiap pribadi kita HP-nya harus on. Salah satu komunikasi ya sekarang agak lebih mudah pakai HP. Kalau dulu coba dengan orang tua kita ada HP enggak? Enggak ada HP. Tertinggal teh susah ya. Sekarang alhamdulillah bisa komunikasi itu ya. Tapi juga ya dipastikan ada kuotanya. Kalau nyala saja, kuotanya nggak ada mah ya tetap nggak nyala ya. Silakan nanti pakai operator apalah yang memungkinkan. Lanjut, oh Ibu. Pak, saya mau menanyakan tentang Raudhah. Raudhah itu khusus untuk wanita itu kan tempatnya kecil dan crowded ya. Apakah ada perbedaan sholat di Raudhah sama di masjid yang lain? Masjid Nabawi di tempat yang lain bukan di Raudhah. Karena mengingat kayak seperti itu kan, apakah boleh hanya kita berdoa aja di situ? Ya, kalau waktunya terbatas, usahakan yang maksimal apa yang bisa kita lakukan di Raudhah tersebut. Ya. Yang pertama, doa perbanyak. Di Raudhah itu banyak doa. Kenapa? Karena itu makomul ijabah, tempatnya ijabah. Ya, doa apa? Sholatnya 1-2 rakaat aja. Doa aman di sana. Sholat tahiyatul masjid aja 2 rakaat. Lebih banyak apa? Doa lebih banyak. Silakan doa sebanyak-banyaknya. Karena tadi untuk perempuan memang tempatnya lebih kecil, kemudian juga waktunya lebih terbatas kalau perempuan itu. Maka ketika ada kesempatan 1 kali masuk ke sana, maksimalkan yang ketika rombongan bersama-sama, ya itu maksimalkan untuk banyak doa di sana. Ya, kalau sholat nanti bisa di tempat lain pun boleh. Ya, sama nilainya. Sholatnya di Raudhah, sholatnya di bukan Raudhah, nilainya sama, 1000 kali lipat. Tapi doanya di Raudhah dengan doanya di bukan Raudhah itu yang berbeda. Nah itu, maka maksimalkan dengan doa. Ibu ya, lanjut. Siapa tadi? Ibu. Ya, penanya terakhir ya, Ibu. Ya, silakan yang sudah pegang boleh. Terima kasih. Ustaz, tadi kan ada cerita juga bahwa melaksanakan sholat fardu di Masjid Nabawi itu beberapa kasus tidak sampai yang arba'in. Konsekuensinya apa ya Ustaz? Apakah memang itu menjadi kewajiban kita selama prosesi berhaji dan kita berada di Masjid Nabawi? Apakah itu memang harus tercapai? Baik, terkait dengan arba'in melaksanakan 40 waktu sholat itu tidak ada konsekuensi apa-apa. Ya, kalaupun tidak tercapai 40 waktu itu tidak apa-apa, ya, gak jadi masalah. Tetapi kalau kita mendapatkannya, maka kita akan mendapatkan keutamaan, yaitu apa? Terbebas dari sifat munafik.
Itu ya, kalau kita mencapai tadi ya. Tapi kalau tidak mencapai mah nggak apa-apa, itu takdir dari Allah. Semua yang terjadi terbaik dari Allah. Makanya tadi kalau ada pertanyaan, kira-kira lebih baik mana, belakang apa, berangkat awal ataupun di akhir ya. Semuanya juga baik, tidak ada yang terbaiknya. Ya. Cuma kalau boleh memilih, ya pengennya mah ya tadi gelombang kedua di akhir, kalau pengennya mah ya. Tapi ketika sudah terjadi yang ini, itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Yang kita anggap baik belum tentu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya yang kita anggap buruk belum tentu untuk Allah Subhanahu wa taala. Pasti yang terjadi ini yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada suuzon sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi ini yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kalau hanya memang tidak tercapai tapi relatif jarang Bu ya. Kasuistik saja ya. Selebihnya insya Allah itu tercapai, bahkan kadang-kadang lebih ya. Yang penting kita hanya saja ya mengatur tadi waktu-waktu ketika kalau pengen mendapatkan tadi 40 waktu, tidak tertinggalnya takbiratul ihramnya imam ya di Masjid Nabawi, berarti harus mengatur waktunya saja ya. Selebihnya mah jarang. Jadi ini pun baru kejadian kemarin aja ya, karena itu agak kredit ya. Persiapannya itu sangat mepet-mepet tahun 2023 itu. Mepet-mepet penentuan jadi tidaknya berangkat haji pun itu mepet. Kalau sekarang kan enggak. 2023 pun sudah ada ketentuan bahwa akan terjadi. Bahkan ibu tahu lebih awal. Bulan Desember ibu sudah tahu bahwa ibu akan masuk porsinya. Betul nggak? Sekarang Januari sudah pelunasan. Lebih awal sekarang pelaksanaannya, jadi lebih leluasa, insya Allah ya. Semoga perjalanan haji tahun ini lebih baik lagi ya. Dan ada juga di media sosial juga yang membuat perencanaan untuk haji tahun-tahun selanjutnya lebih baik lagi, betul nggak? Karena memang haji ini pengolahannya harus benar-benar ya. Itu perputaran uangnya sangat luar biasa. Indonesia itu paling banyak yang umrohnya, paling banyak yang hajinya Indonesia itu. Jangan kalah sama Malaysia. Malaysia itu sudah punya hotel di Tanah Suci. Iya, Pak. Makanya Malaysia itu lebih dekat-dekat tempatnya, karena punya hotel sendiri. Makanya dukung yang punya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan hati Bapak Ibu sekalian. Silakan. Nomor saya boleh di-save ya, disimpan. Saya akan broadcast ya. Kalau yang menyimpan nomor saya berarti akan dapat tuh ya broadcastannya ya. Saya akan kirim broadcast. Mudah-mudahan broadcast bermanfaat. Apapun nanti, contoh ada amal-amal sunnah pahala berlimpah dan lain-lainnya. Di grup nomor saya sudah ada ya. Saya pun akan nge-save nomor ibu semuanya ya. Saya buatnya bukan grup WA, tapi grup broadcast, sehingga ibu tidak tahu bahwa ibu masuk grup saya, enggak ya. Saya aja yang tahunya, karena saya yang menyimpannya saja. Ibu hanya dapat kiriman saja dari saya ya. Kalau pengen dapat kiriman silakan boleh di-save nomor saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon doa saya akan kembali juga ke Bandung sore ini. Mohon doanya semoga diberikan keselamatan, kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Somari yang telah